Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan materi tentang penilaian resiko dan investasi ragam syariah yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah, NIM 1817202048, dan teman saya, Alfiatul Hasanah, Siswatun Hasanah, dan Riana Zakiatul Insani. Yang pertama itu ada pengeluaran modal syariah. Ya, kalian pasti tahu kan, modal itu pasti ada pengeluarannya, dan di sini ada beberapa metode untuk menerapkan sistem pengeluaran modal syariah tersebut. Ini ada beberapa metode yang sering digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode pengembalian atau payback method. Yang kedua ada tingkat pengembalian akuntansi. Yang ketiga ada tingkat pengembalian diskonto arus kas. Yang keempat ada metode nilai tunai bersih. Yang kelima ada Maturity and Elite Product Institute Method. Penjelasan yang pertama mengenai payback method itu menggambarkan panjang waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat berolah kembali seluruhnya. Analisis payback dalam studi kelayakan perlu juga ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau proyek dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Metode analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa lama sih investasi yang akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break even point atau jumlah arus kas sama dengan arus keluar. Yang kedua itu ada tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi itu sendiri merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan modal yang digunakan pada akhir periode. Yang ketiga itu ada tingkat pengembalian diskonto arus kas. Metode diskonto arus kas ini atau yang biasa disebut dengan discount cash flow method adalah metode dalam pendekatan penghasilan income approach di mana nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan yang dihitung menggunakan tarif diskonto tertentu. Yang keempat itu ada metode nilai tunai bersih atau new present value atau yang bisa kita singkat itu NPF ya. Merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada Machinery and Elite Product Institute Method. Metode ini biasa digunakan untuk mengevaluasi proyek dengan modal kecil dan pengeluaran yang tidak besar, seperti mesin saat ini atau setahun kemudian atau jumlah produksi saat ini atau 6 bulan kemudian dari sekarang diajukan ke manajemen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siswatun di sana. Hai, saya Siswatun Hasanah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu macam-macam investasi syariah. Investasi syariah itu ada banyak macamnya, seperti halnya deposito syariah. Deposito syariah merupakan suatu produk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, yaitu 1-10 tahun dengan mempertimbangkan prinsip syariah dalam mengelolanya. Keuntungan yang dapat diraih ditentukan oleh akad mudharabah. Sebagai contoh, jika rasio yang disepakati adalah 65:35, maka 65 untuk kamu dan 35 untuk bank syariah. Yang kedua adalah investasi syariah. Investasi syariah merupakan aplikasi dari konsep syirkah ataupun musyarakah. Artinya, aktivitas tersebut mencakup pernyataan modal dengan sistem bagi hasil pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah investasi emas syariah. Kenaikan harga emas yang stabil membuat investasi ini banyak digunakan, apalagi oleh kalangan wanita. Yang keempat adalah investasi properti. Yang kelima adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah salah satu jenis investasi syariah yang telah populer belakangan ini, terutama di kalangan milenial. Kamu bisa memilih jenis reksadana syariah seperti pasar uang, pendapatan campuran ataupun tetap, hingga saham. Hal yang menarik dalam reksadana syariah ini jika dibandingkan dengan reksadana konvensional adalah opsi pembersihan ataupun cleansing yang bertujuan untuk membersihkan reksadana apabila ditemukan pendapatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada obligasi syariah. Obligasi syariah sangat cocok untuk kamu yang masih pemula dalam
dunia investasi. Obligasi syariah ataupun sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi. Pelaksanaan obligasi syariah menggunakan proses akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islam seperti ijarah, istisna, salam, mudharabah, musyarakah. Investasi syariah yang terakhir adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending syariah adalah jenis investasi syariah yang biasanya dikaitkan dengan bisnis finansial teknologi. Untuk menghitung nilai investasi, kita dapat menggunakan Net Present Value ataupun NPV. NPV adalah salah satu alat ukur cara untuk mengukur peluang investasi. Apakah investasi tersebut layak digunakan ataupun tidak. Jika positif, maka investasi akan meningkatkan modal. Begitupun sebaliknya. Untuk rumus NPV sendiri adalah C1 dibagi dengan 1 ditambah R ditambah C2 dibagi 1 tambah R pangkat 2 ditambah C3 dibagi 1 plus R pangkat 3, begitupun seterusnya dikurangi dengan C0. Untuk CT adalah arus kas per tahun dalam periode tertentu, sedangkan C0 adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0 ataupun tahun dasar. Sementara untuk R adalah suku bunga dalam persen. Contohnya, untuk meningkatkan produksi, manajemen perusahaan XYZ berencana untuk membeli sebuah mesin baru senilai 200 juta rupiah dengan suku bunga pinjaman yaitu sekitar 15% per tahun. Nah, estimasi arus kas masuk sekitar 75 juta per tahunnya selama 5 tahun. Lantas, apakah rencana pembelian mesin tersebut akan memberikan keuntungan? Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa CO atau C0 adalah 200 juta per rupiah dan CT adalah 75 juta dan R adalah 15% atau 0,5. Ya, saya Liana Sakiatul Insani, NIM 1817202068. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pola arus kas dan metode ISM. Yang pertama yaitu pola arus kas. Laporan arus kas sendiri merupakan laporan keuangan yang di dalamnya berisi penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu. Untuk dapat menyusun cash flow statement, dibutuhkan semua catatan pengeluaran dan penerimaan kas. Yang pertama yaitu arus kas masuk atau cash inflow. Arus kas masuk merupakan aliran berbagai sumber kas yang didapatkan. Arus kas masuk bersifat rutin, misalnya pendapatan yang berasal dari penjualan tunai dan penerimaan yang berasal dari piutang yang sudah diwujudkan dengan penjualan kredit. Kemudian, arus kas masuk bersifat tidak rutin. Contohnya, pendapatan yang berasal dari aktivitas menyewakan gedung dan penerimaan dari modal saham, bunga, dan lain sebagainya. Kemudian ada aktivitas investasi atau investing activity. Aktivitas investasi merupakan semua aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok setara kas. Contoh arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama ada pembayaran untuk mendapatkan aset tetap berwujud, tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Kemudian contoh yang kedua adalah penerimaan dari penjualan aktiva tetap berwujud, tidak berwujud, dan aktiva jangka panjang. Yang ketiga, pembayaran yang dilakukan untuk mendapatkan instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain. Yang keempat, penerimaan dari penjualan yang berasal dari instrumen utang dan ekuitas. Yang kelima, pembayaran uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, selain yang diberikan lembaga keuangan. Yang keenam, penerimaan yang berasal dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Kemudian yang ketujuh, pembayaran untuk swap contracts, option contracts, forward contracts, dan future contracts, kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki dengan tujuan untuk diperjualbelikan atau pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode ISM atau Interpretative Structural Modeling.
Metode ISM ini merupakan teknik permodelan yang dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategi. Proses ISM dimulai dari permodelan sistem dan diakhiri dengan validasi model. Melalui teknik ISM, model mental yang tidak jelas ditransformasikan menjadi model sistem yang tampak atau visible. Dalam pelaksanaan, metode ISM terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan para pakar atau brainstorming untuk menjaring ide-ide pengembangan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memahami konsep ISM, mengerti masalah pengembangan model pengembangan koperasi syariah, memiliki keahlian di bidang microfinance dan empowerment. Dari diskusi mengenai strategi pengembangan tersebut, maka akan diperoleh beberapa ide atau variabel yang akan diolah. Langkah pertama dalam pengolahan ISM adalah membuat Structural Self-Interaction Matrix atau SSIM, di mana variabel-variabel tersebut dibuat hubungan konstektualnya dengan menjadikan satu variabel I dan variabel J. Selanjutnya adalah membuat Reversibility Matrix atau RM, dengan mengubah V, A, X, dan O dengan bilangan 1 dan 0. Langkah terakhir adalah membuat Canonical Matrix untuk menentukan level melalui iterasi. Setelah tidak ada lagi irisan atau intersection, selanjutnya dibuat model yang dihasilkan oleh ISM, yang merupakan suatu model untuk memecahkan masalah. Dari model tersebut, kemudian nantinya akan dibuat suatu roadmap pengembangan lembaga atau level. Saya Alfiatun Kesana ingin melanjutkan penjelasan tentang poin E, yaitu perbandingan garal dan risiko investasi syariah. Garal dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang dirugikan. Menurut Said Sabik, ada beberapa transaksi yang tidak diperbolehkan, yaitu jual beli hisbah, jual beli mulamasah, jual beli muawamah atau asinin, jual beli munasabah, jual beli muzabanah, jual beli muhaqolah, jual beli bulu domba di tubuh domba yang hidup dan belum dipotong, jual beli susu padat atau saman yang masih ada di kantong susunya, dan jual beli habal al-habalah. Yang selanjutnya yaitu resiko investasi syariah. Resiko dalam transaksi keuangan terjadi yaitu akibat dari suatu transaksi yang mengandung unsur garal, bahkan dalam setiap bisnis apapun. Resiko menjadi ikon yang selalu dihadapi. Resiko memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh sebab itu, manajemen resiko adalah salah satu cara untuk dapat mengendalikan suatu resiko yang mungkin muncul. Manajemen risiko yaitu untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis risiko yang berhubungan dengan suatu kegiatan usaha, yaitu risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan nilai ekuitas yang tidak dipastikan, namun tergantung pada naik turunnya nilai investasi di pasar. Yang kedua, risiko perusahaan adalah risiko nilai pasar sekuritas yang akan berubah disebabkan karena faktor-faktor fundamental perusahaan. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan cepat dan dengan biaya yang sesuai. Yang keempat yaitu risiko konsentrasi, adalah risiko aset portofolio yang dibesarkan karena penyingkapan terhadap suatu risiko lain yang dibahas. Yang kelima yaitu risiko nilai tukar, adalah risiko yang diakibatkan karena turunnya nilai mata uang di negara yang bersangkutan dan mengakibatkan menurunnya nilai investasi yang mendominasi pada nilai tukar. Garal cenderung ketidakpastian dan untung-untungan. Hal ini bisa dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian hanya memihak pada salah satu pihak saja. Disinilah kemudian risiko itu mulai muncul, dan oleh karena itu transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu poin F, jangka waktu investasi, potensi risiko, pola investasi, dan sektor investasi syariah. Ada beberapa produk di dalam investasi, yaitu yang ke-1 bagi hasil produk keuangan,
yaitu ada musyarakah, mudharabah, ada wakalah, hawalah. Yang kedua yaitu pembelian produk keuangan di muka, ada murabahah, istisna, baibik taman al-ajil, muajal, ijarah, dan tawarruk. Yang ketiga yaitu produk deposit, ada setoran wadiah, setoran deposito, produk al-hasanah. Jadi setoran wadiah yaitu termasuk rekening giro wadiah. Kalau produk deposito mudharabah berdasarkan bagi hasil antara deposan dan bank, termasuk tabungan yang dapat ditarik kapan saja dan produk deposito. Kalau yang selanjutnya itu qard al-hasanah, produk simpanan yang dibayar biasanya untuk tujuan amal. Yang keempat yaitu produk asuransi, ada takaful, adalah asuransi syariah. Takaful adalah asuransi berdasarkan gotong royong, tanggung jawab, perlindungan dan bantuan atas antar kelompok. Ini adalah jenis asuransi koperasi di mana anggota menyumbangkan sejumlah uang kepada perusahaan. Setiap pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Yang kelima yaitu ada sukuk. Sukuk sama dengan obligasi konvensional dengan perbedaan bahwa ini adalah aset yang mewakili kepemilikan manfaat proporsional dalam aset dasar. Ya, pemegang sukuk yaitu berhak untuk bagian dalam pendapatan dan dihasilkan dan dalam hasil aset sukuk.